Sobat Pemilih Degani Ondon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast KPU Kota-Kota Mobagu bersama saya host pada hari ini Orlando Pangaila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang sistem pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Bersama saya sudah hadir di ruangan podcast kali ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Ivan Tandayu. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Arwando. Apa kabarnya? Sehat. Nah, sehat-sehat saja ya Pak. Sehat walafiat. Pak, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu nih. Jujur saja, saya sendiri dulu ketika mendengar istilah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, sempat bertanya-tanya sebenarnya ini kegiatan apa sih? Nah, supaya masyarakat juga tidak penasaran, boleh dijelaskan sebenarnya apa maksud dan tujuan dari kegiatan ini sendiri? Silakan Pak. Kalau kita merujuk Pak Ando, dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, berkenaan dengan proses pendaftaran dan juga penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Ada persyaratan-persyaratan yang menjadi keharusan partai politik untuk melakukan proses pendaftaran dalam pemberkasan dan dokumen-dokumen. Kalau dilihat dalam pasal 173 dalam ayat yang kedua, ada hal yang harus dipenuhi oleh partai politik berkenaan dengan partai politik menjadi peserta pemilu. Ada 9 yang menjadi persyaratan. Baik dalam sisi kepengurusannya, dalam sisi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan, termasuk juga dengan lambang dan nama partai, begitu juga dengan berbadan hukum partai politik, keanggotaannya, sampai dengan rekeningnya. Jadi ada 9. Nah, singgahnya itu dalam proses yang sudah dilakukan oleh kita selaku penyelenggara KPU dalam hal ini, dalam memverifikasi dan juga menetapkan partai politik menjadi peserta pemilu dalam 9 persyaratan semua yang sudah dipenuhi oleh partai politik. Nah, sehingga itu ketika proses pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu, maka data yang dimiliki oleh partai politik yang tersimpan dalam sistem informasi partai politik SIPOL namanya, itulah yang harus dilihat betul dalam sisi data yang telah dimasukkan oleh partai politik terkait dengan hal-hal tadi gitu. Nah, PKPU nomor 4 tahun 2022 hendak juga mau menjelaskan bahwa ketika proses itu sudah dilakukan, maka partai politik juga boleh melakukan proses apakah dia ada perubahan data dari partai politik, ataupun ada penambahan, ataupun ada perbaikan-perbaikan data yang nanti akan dilakukan oleh partai politik. Sehingganya itu data yang telah dilakukan oleh partai politik di masa tahapan pendaftaran dan penetapan partai politik di tahun 2022 yang dalam proses pelaksanaan pemilu di 2024, maka sampai pada proses sekarang selama 5 tahun itu harus dilihat dan dijaga betul oleh partai politik, sehingga akurasi data yang dimiliki yang disampaikan di tahun 2022 sampai sekarang itu harus tercermin juga data-data yang dimiliki oleh partai politik. Nah, itu penting bagi partai politik untuk melakukan hal itu. Sehingga kenapa dalam tahapan sekalipun non tahapan kita, maka ada masa-masa yang dilakukan oleh kami selaku penyelenggara KPU dan juga partai politik dalam rangka memutakhirkan
Nah, itulah yang dinamakan dengan pemutaran data partai politik secara berkelanjutan. Gitu. Itu sih Pak Ando terkait dengan apa sih sebenarnya pemutaran data partai politik secara berkelanjutan. Gitu. Baik Pak, luar biasa. Nah Pak, mungkin masih ada anggapan kalau pembaruan data seperti ini hanya dilakukan menjelang pemilu. Kenyataannya seperti apa sebenarnya Pak? Kapan pemutakhiran data partai politik ini dilaksanakan? Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa data partai politik ini bukan hanya sampai pada tahapan partai politik mengajukan dirinya untuk menjadi peserta pemilu. Tetapi selama 5 tahun dalam periodisasi pelaksanaan pemilu, yang walaupun kita sudah selesai pelaksanaan pemilu, maka data-data dari partai politik juga harus terdata dengan baik, tervalidasi juga dengan baik, begitu. Sehingga itu bukan hanya pada proses di awal saja, ataupun nanti di masa-masa tahapan selanjutnya, gitu. Jadi 5 tahun ini harus dijaga betul data-data dari partai politik yang berkenan dengan tadi. Kan pemutaran data berkelanjutan itu kan bisa dilakukan pada proses apakah dia melakukan proses perbaikan, kemudian ada penghapusan data, bisa jadi ada yang mungkin anggota partainya yang kemudian sudah kestatusannya berubah dari sipil ke TNI Polri misalnya, ataupun anggotanya sudah meninggal dan seterusnya. Maka itu perlu dimutakhirkan dan harus dicek kembali terkait dengan hal-hal itu. Termasuk juga kantor kan, begitu. Nah, kantor bisa dipindah dan seterusnya. Maka itu harus dilakukan proses memutakhirkan kembali, mengupdate kembali data-data yang ada. Itu. Jadi bukan hanya menjelang pemilu saja ya Pak. Jadi sebenarnya setiap saat boleh dilakukan pemutakhiran oleh partai ya? Ya, memang kalau dalam proses pemilu ada masa tahapan yang dalam pendaftaran dan penetapan partai politik. Gitu. Sama dengan waktu pemilu di 2024. Partai politik ini kan dia mengajukan dan mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2022 dalam proses tahapan pendaftaran dan juga penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Sehingga dia bukan hanya sampai di proses dia mengajukan diri sebagai peserta pemilu, tetapi selama tiap tahun ini harus dilakukan dan dilaksanakan oleh partai politik melihat kembali data-data yang pernah mereka ajukan untuk menjadi peserta pemilu. Tadi yang saya katakan tadi ada 9 dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Begitu, Pak Ando. Baik Pak. Nah Pak, sekarang kita masuk ke prosesnya. Misalnya ada partai politik yang ingin melakukan pemutakhiran, perubahan kepengurusan dan kantor sekretariat. Itu prosesnya seperti apa Pak? Melalui apakah ada sistemnya sendiri atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, kalau dalam sisi pengajuan partai politik terkait dengan data-data untuk dilakukan proses pemutakhiran, ada kan yang dalam sisi regulasi kita memungkinkan itu, baik dari partai sendiri mengajukan terkait dengan pemutakhiran terkait dengan data-data partai politik, ataupun bisa dilakukan secara berkala. Begitu. Nah, ini kalau dalam sisi agenda kita KPU sebagaimana di dalam PKPU 4 tahun 2022 terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Walaupun memang kalau di dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 dia hanya memfokuskan 4 hal. Berkaitan dengan keanggotaannya, berkaitan dengan kepengurusan,
terkait juga dengan kantor tetap, dan juga berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan yang ada. Nah, sehingganya itu 4 hal ini yang menjadi concern bukan hanya kita sebagai KPU sebagai penyelenggara, tapi partai politik itu juga menjadi concern untuk mereka lakukan dan lihat apakah di 4 hal ini ada perubahan dan diperlukan dalam sisi memutakhirkan kembali, mengupdate kembali data-data yang ada. Gitu. Itu sih, Kandor. Baik, baik Pak. Tapi kalau untuk sistemnya sendiri, prosesnya apakah partai politik harus datang ke KPU untuk melakukan perubahan itu ada atau memang sudah tersedia sistem yang secara khusus melakukan sistem pemutakhiran? Ya, ini memang kalau dalam sisi memutakhirkan data partai politik ini secara mandiri dilakukan oleh partai politik, karena mereka juga telah memiliki admin sendiri dan juga ada yang mengelola terkait dengan hal-hal itu. Nah, sehingganya itu partai politik bisa mengajukan tidak secara langsung, tetapi dia menggunakan media yang telah disiapkan oleh kita, yang namanya sistem informasi partai politik. Mereka nanti akan melakukan proses pemutakhirannya, data partainya di sistem informasi partai politik. Nah, nanti KPU Kota Mobagu akan melakukan verifikasi terkait dengan pengajuan partai politik dalam memutakhirkan. Gitu. Kita akan mau melihat dari sipol, gitu. Apakah yang diajukan itu sudah sesuai dalam sisi kepengurusannya, bagaimana kemudian kantor tetap partai politiknya, gitu. Begitu juga dalam kepengurusannya, gitu. Itu sih terkait dengan itu. Sehingganya itu partai politiklah yang nanti akan melakukan secara full, gitu. Nah, nanti KPU Kota Mobagu kan kalau secara berkala dalam 1 tahun kita membagi 2 semester. Nah, semester yang pertama di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Semester yang kedua dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Di akhir nantinya, di bulan Juni dalam 1 semester ini, diberikan ruang dan waktu kepada partai politik untuk melakukan proses tadi, memutakhirkan data-data partai politik. Di akhir bulan Juni misalnya, di semester yang pertama, kami akan melakukan mengecek, memverifikasi yang telah dilakukan dan diajukan oleh partai politik melalui sipol. Gitu. Jadi KPU akan mengecek terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh partai politik tersebut. Nah, untuk Kota Mobagu, kita ada 18 partai politik nih di Kota Mobagu. Walaupun dalam sisi keikutsertaan partai politik di pemilihan umum di tahun 2024, ada yang kita tidak ikutkan, ada 3 partai. Kenapa 3 partai ini yang kemudian tidak diikutsertakan dalam sisi pemilu tahun 2024? Karena mereka tidak memasukkan yang namanya laporan awal ladang kampanye. Tetapi pelaksanaan keikutsertaannya itu hanya di Kota Mobagu, gitu. Tetapi 3 partai ini tetap menjadi peserta pemilu karena mereka telah diverifikasi dan juga ditetapkan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini. Nah, di tahun 2026 ini pada semester yang pertama 2026 ini ada 6 partai politik yang telah mengajukan untuk melakukan pemutakhiran untuk di Kota Mobagu. Gitu. Ada upaya-upaya yang kami lakukan untuk partai politik yang berkenan dengan tadi segera mungkin untuk melakukan mengupdate kembali data-data partai mereka, data partai politik mereka dari 4 hal tadi yang tadi, dalam sisi kepengurusan, dalam keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya, kemudian dalam kantornya, gitu.
sampai dengan keanggotaan. Itu penting sebenarnya bagi kami. Gitu. Jadi untuk perubahan sendiri, untuk pemutahiran data partai politik ternyata sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh partai politik ya Pak, I- melalui sistem informasi partai politik atau singkatannya SIPOL. Ya, yang pasti mereka secara mandiri untuk melakukan proses penginputan perubahan melalui sistem informasi partai politik itu sebenarnya. Baik Pak. Wah, tidak terasa nih Pak. Obrolan kita pada hari ini sudah sampai di penghujung acara. Ternyata dari perbincangan hari ini kita jadi tahu bahwa pemutahiran data partai politik bukan sekedar administrasi, tapi menjadi salah satu fondasi penting agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada partai politik atau kepada masyarakat di Kota Mobagu ini, Pak. Silahkan. Ya, baik Pak Ando. Ini merupakan bentuk himbauan dan juga bagian dalam penegasan kami kepada khususnya partai politik yang menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Partai politik segera mungkin untuk melakukan proses pemutahiran dan mengupdate kembali data-data yang telah diajukan sebelumnya pada tahun 2022, partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, ini juga berkaitan dengan kita KPU sementara melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Nah, ini juga berkaitan dengan kita di pemutaran data partai politik berkelanjutan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah terkait dengan keanggotaan dari partai politik itu sendiri. Gitu kan? Kalau sebagaimana dalam Undang-Undang 7 2017, persyaratannya kan dia 1000 atau per 1000 keanggotaan partai politik. Nah, apakah kemudian di 2022 yang diajukan oleh partai politik kemudian sampai hari ini tetap seperti itu dalam sisi keanggotaan? Ada yang bisa jadi dia sudah meninggal. Ada juga yang mungkin saja dia sudah pindah dalam status kestatusannya dari sipil ke TNI Polri, ataupun dia pindah domisili dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penting masa PDPB yang sementara dilakukan oleh kita KPU dalam milik KPU Kota Mobagu ini melakukan proses pemutaran data pemilih, maka akan dilihat gitu. Jangan sampai dari data-data yang dimiliki oleh mereka itu sudah tidak sesuai lagi dalam keanggotaannya gitu. Oleh karena itu penting bagi kami KPU untuk mau menghimbau untuk teman-teman partai politik untuk segera melakukan proses-proses. Tetapi puji Tuhan dalam masa semester pertama ini Pak Ando di 2026 KPU telah proaktif sebenarnya. Itulah slogan kita KPU melayani, sehingga kami bersilaturahmi dengan partai politik sekaligus menghimbau mengingatkan partai politik untuk melakukan memutakhirkan data partainya, sehingga ini terjawab apa yang telah kita lakukan, ada nilai positifnya, ada progres yang dilakukan oleh partai politik. Tadi buktinya, tadi saya sampaikan dalam semester yang pertama 6 partai yang telah melakukan proses pemutakhiran dari semester yang pertama ini. Ya mudah-mudahan di semester yang kedua nanti di bulan Juli sampai dengan Desember ada progres kembali terkait dengan data-data yang mereka akan lakukan proses pemutakhiran. Itu sebenarnya menjadi harapan kami terkait dengan itu. Atau juga terkait dengan harapan dari kita juga kepada masyarakat luas. Apa? Kadangkala mereka tidak mengetahui terkait dengan bahwa dirinya sudah menjadi anggota ataupun tidak lagi menjadi anggota. Maka itu bisa dilakukan pengajuannya
yang bersangkutan untuk segera mungkin ke partai politik atau ke kami, ke KPU, terkait dengan keanggotaan. Gitu. Nah, segera mungkin masyarakat bisa melihat apakah dirinya masih tercatat sebagai keanggotaan partai politik ataupun hal yang lain. Gitu. Nah, ini menjadi harapan kita sama-sama mau menjaga data, baik KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Itu sih menjadi harapan kami selaku KPU. Baik, seru sekali pembicaraan kita pada hari ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ivan Tandayu selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Mobagu. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ando yang telah mengundang saya di podcast hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan punya faedah untuk untuk masyarakat, dalam hal ini khususnya untuk partai politik. Ini juga menjadi bagian pengingat dan juga menjadi edukasi bagi masyarakat Kota Mobagu. Terima kasih sekali lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak, dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh Sobat Pemilih yang sudah setia mendengarkan podcast KPU Kota Mobagu ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru seputar kepemiluan melalui media sosial dan kanal resmi KPU Kota Mobagu. Saya, host pada hari ini, Orlando Pangaila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.